Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nggak bisa buka video sebentar, nggak? Bisa, Pak. Buka dulu sebentar, biar saya tahu wajahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mulai kuliah terkait dengan financial statement analysis ya. Yang ini chapter 8 ya, chapter 8. Itu return on invested capital profitability analysis ya. Jadi ini inti dari chapter 8 adalah bagaimana kita bisa melihat ini kita udah masuk ke analisis keuangan ya. Kemarin kan analisis akuntansi ya. Analisis arus kas, analisis keuangan. Keuangan nanti ada return on invested capital dan profitability analysis. Jadi ada dua yang topik ya, return on invested capital sama profitability analysis. Jadi return on invested capital itu menggambarkan bagaimana imbal hasil dari modal diinvestasikan ke dalam perusahaan. Jadi kalau di dalam pandang keuangan, kapital itu total dari pasifa ya, itu modal yang berasal dari kreditor dan modal berasal dari investor ya, itu kapital ya. Kalau modal berasal dari investor atau pemegang saham ya, itu disebut dengan equity ya, ekuitas ya, gitu. Tapi kapital berasal dari modal berasal dari kreditor itu disebut dengan utang ya, utang. Nah, total investasi atau modal investasikan perusahaan yang sebesar total pasifa itu investasi dalam bentuk aset ya, aset. Jadi sebenarnya dana investasi pasifa. Kemudian yang diinvestasikan seperti apa adalah di asetnya. Aset itu adalah investasi jangka pendek ya, seperti aktiva lancar. Dan investasi jangka panjang ya, itu aset non current, aset non lancar. Nah, berapa returnnya? Return itu tentu saja dilihat dari hasil profitnya kan. Profitability itu kemampuan mendapatkan laba dalam satu prodi. Gitu. Jadi nanti dikaitkan profitabilitas dikaitkan dengan investasi kapital, namanya return on invested capital. Jadi return on invested capital ini adalah informasi sangat penting ya. Dia menggambarkan joint analysis. Joint analysis itu artinya menganalisis profit ya, dikaitkan dengan jumlah dana yang investasikan ya, di total aset. Ya. Jadi joint analysis itu di mana suatu pengukuran dinilai terkait dengan yang lainnya. Jadi seperti misalnya kita mengukur profitabilitas. Profitabilitas itu kan laba bersih, dikaitkan dengan investasi kapital. Kapital sama dengan total aset ya, total aset. Dana dari investasi total aset. Total aset yang merupakan investasi perusahaan itu berapa hasilnya? Jadi total profit ya, profit dibagi dengan investasi kapital. Itu disebut dengan return on investasi kapital. Jadi return on investasi kapital lah joint analysis ya. Ini penting ya mereka joint analysis supaya tidak salah arti. Misalnya contoh perusahaan itu dapatkan laba 100 juta ya, 100 juta. Dan kemudian tahun berikutnya 120 juta. Pertanyaannya apakah kinerja investasi bagus atau tidak ya? Dari 100 ke 10 juta labanya.
Nah, kalau dari data hanya laba saja kita tidak bisa menilai ya, tidak bisa nilai apakah sorry, ya, apakah dia berlaba atau tidak ya, laba atau tidak, ini tidak bisa kita nilai ya. Apakah dia kinerja investasi bagus atau tidak ya, tidak bisa kita nilai ya, nilai. Ya, jadi kita harus tahu apa laba dikaitkan dengan jumlah investasi kan. Sama seperti misalnya kalau saudara terima menabung di bank ya, kemudian saya terima bunga sebulan itu 1 juta. Apakah bunganya itu tinggi atau tidak? Nggak bisa kita menilai. Kecuali kira-kira berapa pokok tabungan sudah. Kalau pokok tabungan sudah ada 10 juta, berarti 10% bunganya tinggi sekali. Tapi kalau tabungan ada 100 miliar, 100 juta kecil sekali. Ya. Jadi perlulah analisis ini. Return on basic capital atau disebut juga dengan singkat ROIC ya, atau kadang-kadang disebut juga dengan return on investment atau ROI, atau kalau di dalam salah perangkat return on asset sama aja return on asset ROA. Karena aset itu basic juga ya, basic capital. Ya. Jadi kenapa ROA itu return on basic capital? Karena aset itu sama dengan basic capital. Modal yang diinvestasikan di perusahaan sama aja. Ya. Karena kan aset sama dengan pasifa, basic capital sama dengan pasifa. Ya. Jadi return on investment adalah analisis sangat penting ya. Jadi ROI itu relasi ROI itulah, ROI itu terkait dengan income ya, terkait dengan income atau kurang kinerja lainnya. Jadi terutama level perusahaan dan source financing, sumber dana. ROI itu memungkinkan perbandingan peluang opportunity alternatif investasi. Jadi misal kalau kita ingin lihat peluang investasi A, B, C ya, jadi dihitung masing-masing ROI-nya. ROI mana paling tinggi itu jadi pertimbang, itu akan dipilih. Dan risky investment, investasi berisiko, pikirkan tentu saja yield ya lebih yieldnya itu memiliki ROI yang lebih tinggi. Jadi makin tinggi return investment itu memiliki berisiko ya, investasi tersebut. Kalau makin rendah return investmentnya, makin rendah risikonya. Dan ROI itu berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk sukses. Jadi dampaknya situ. Jadi kalau ROI-nya itu tinggi ya, kemungkinan akan sukses terhadap perusahaan itu akan lebih baik. Dan pembiayaan yang menarik. Jadi kalau seandainya investasi itu ROI-nya tinggi, itu bisa ditarik sendiri dalam pembiayaan investasi itu. Juga di segi repay kreditor ya. Jadi kemampuan membayar kembali kewajiban kreditor juga tinggi, ROI yang tinggi. Dan reward bagi pemilik ya. Jadi bagi pemilik dalam bentuk return on equity. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan return on investment itu? Investment bisa aplikasikan pertama untuk mengukur efektivitas manajerial. Jadi kalau kemampuan manajerial itu bagaimana pengolahannya, kemampuan seorang untuk mengelola resources, sumber-sumber ekonomi yang dititipkan ke perusahaannya. Sehingga untuk melihat apakah efektif tidak, bisa dilihat dari return on investment yang telah dicapai. Jadi makin tinggi return on investment dicapai, makin efektif manajerial makin efektif. Dan bisa juga mengukur profitabilitas, makin tinggi ROI maka profitabilitas makin baik. Dan bisa juga mengukur untuk planning control ya. Jadi untuk planning itu bisa target ROI 10%, dan sehingga seperti itu bisa dikontrol bagaimana semua aktivitas operasi perusahaan itu bisa mencapai target ROI yang telah ditentukan.
Nah, bagaimana ROE itu bisa mengukur managerial effectiveness ya? Jadi manajemen itu bertanggung jawab pada seluruh aktivitas perusahaannya, mulai dari aktivitas produksi, ya, marketing, kemudian SDM, aktivitas keuangan, akuntansi, dan juga kalau sekarang tambah lagi kalau di perbankan itu apa kepatuhan ya. Kepatuhan itu di situ ada gugus risk manajemen ya. Dan juga apa terkait juga dengan ini apa kepatuhan ada dalam SDM, ada risiko ya. Itu semua di apa kalau dia perusahaan asing mungkin ada unit internasional bisnis ya seperti itu. Jadi kalau wajib bertanggung jawab untuk semua aktivitas perusahaan, maka untuk melihat sebenarnya efektif tanggung jawabnya itu dia dari pencapaian return on investment. Ya. Jadi ROI itu bisa mengukur managerial effectiveness dalam aktivitas bisnis. Jadi misalnya kan target target dari goal dari perusahaan itu mendapatkan laba sehingga sasaran-sasaran yang dalam jangka 4 tahun ya 5 tahun ya misalnya sasaran jangka panjangnya return on investment-nya lah rata-rata setahun itu bisa 10%, 15% gitu ya. Jadi misal salah satunya seperti itu. Jadi kalau dia mencapai target berarti sudah efektif ya. Return on investment tergantung kepada skill ya. Kemudian resourcefulness ya. Kecukupan dari itu dari sumber-sumber ekonomi ya. Kemudian skill, ingenuity ya. Kemudian motivation of management. Jadi kalau ini tidak ada agak sulit mencapai return on investment. Jadi investment itu dicapai untuk target tertentu integrasi atau tim atau ke semua keahlian, semua resourcefulness, ingenuity, motivasi, macam itu tergabung di satu untuk mendapatkan itu. Kemudian ROI itu sebagai untuk mengukur profitability ya, itu sekarang ROI itu digunakan sebagai indikator kemampuan profitabilitas perusahaan. Jadi misalnya perusahaan misalnya rata-rata industri itu ROI-nya adalah apa misalnya 7%. Nah, kalau perusahaan A itu bisa mencapai di atas 7%, maka kemampuan profitability cukup di atas rata-rata itu, rata bagus ya. Kalau industri ROI itu ada 30%, 30%. Dan lembaga keuangan seperti dana pensiun itu ROI tinggi sekali itu. Bisa 50% ROI. Mungkin sudah nggak percaya itu ya. Rasa sudah melihat data industrinya ya. Kemudian ROI terkait dengan terkait dengan pengukuran summary kunci. Jadi mengukur beberapa ukuran mengukur key summary ya. Profit di dalam financing ya. Contoh seperti itu. Jadi laba yang terkait dengan pembiayaan, profit dari pembiayaan. Kemudian ROI bisa menggambarkan return invested capital dari different financing perspektif, dari berbagai perspektif keuangan ya. ROI itu. Kemudian yang ketiga, ROI itu bisa juga sebagai alat untuk mengukur for planning and control ya. Jadi ROI itu membantu manajer terkait dengan planning ya. Planning itu seperti tadi itu untuk capai sasaran itu berapa rencana target ROI yang diperlukan. Budgeting ya. Untuk capai ROI sekian persen, berapa budget penjualan, anggaran penjualan berapa, produksi berapa, kontribusi margin berapa, kemudian segala coordinating activity. Jadi kita koordinasikan aktivitas kalau seandainya bagaimana sasaran bisa tercapai dikoordinasikan semua elemen ada di perusahaan itu. Kalau mau evaluasi peluang, opportunity dievaluasi peluang-peluang itu
dengan menggunakan standar ROI, bisa peluang prestasi. Ya. Saya melihat mana prestasi yang memberikan ROI paling tinggi. Dan juga kontrol juga, mengontrol kegiatan itu agar supaya kegiatan itu mengarah kepada pencapaian ROI. Nah, kalau kita komponen return on invested itu ya, komponen itu ada dua komponen utama sebenarnya. Income dikaitkan dengan invested capital. Ya. Jadi maka return on invested capital. Invested capital itu total pasifa ya, total pasifa yang diinvestasikan dalam perusahaan itu samanya dengan aset ya. Jadi return on aset itu sudah dua sisi ya. Return on aset itu kemampuan aset memberikan berhasil kepada penyenang dana, total pasifa. Nanti penyelenggara dana itu dari sisi penyelenggara dana itu sisi perusahaan ya, ROA itu sisi perusahaan. Penyelenggara dana dari diinvestasikan itu berapa kemampuan perusahaan mengembalikan ya, mengembalikan. Hasil sama ya, karena dari sisi perusahaan kan total aset yang digunakan berapa returnnya. Di sisi penyelenggara dana yang telah investasikan dalam perusahaan dalam bentuk total pasifa berapa bisa kembali. Ya. Sama hasil sama ya. Jadi maka di dalam perspektifnya perusahaan namanya return on asset. Nah, perspektif yang dana namanya return on invested ya, return on invested capital. Hasil sama ya, sama. Jadi dalam invested capital bisa didefinisikan itu no universal measure of invested capital. Artinya tidak ada ukuran invested capital yang sama ya, sama di berbagai negara, di berbagai perusahaan. Ini no universal measure, tidak ada universal yang standar yang mengukur invested capital. Beberapa pengukuran dalam investasi kapital merefleksikan beberapa perspektif pengguna. Ya. Jadi masing-masing perspektif pengguna itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara menghitung investasi kapital. Contoh ya, kalau dari sisi pemegang obligasi, investasi kapital sebesar dana yang ditanamkan dalam perusahaan sebesar obligasi dia. Ya. Investasi kapital di perspektifnya pemegang obligasi itu saja sebesar nominalnya ya. Di perspektif investor saham ya, pemegang saham. Di perspektif pemegang saham ya, itu saja investasi kapital itu sebesar hak klaim dia terhadap aset itu sebesar aktiva bersih perusahaan. Ya. Itu investasi kapital buat dia. Itu dana yang merupakan hak dia yang tertanamkan dalam perusahaan. Ya. Kalau perspektif secara keseluruhan, perspektif investasi kapital secara keseluruhan, ya total pasifa itu. Ya. Kalau perspektif investasi kapital di segi pegawai apa? Ya utang gaji, Ya. Kalau investasi kapital di sisi Di sisi kreditor bank ya sebesar pinjaman diberikan kepada perusahaan. Ya. Nah dari situ berapa didapatkan hasil? Sebenarnya dapat investasi kapital. Misalnya contoh, kalau saya beli obligasi perusahaan, investasi perusahaan 1 triliun misalnya, ya. Saya pemegang mayoritas obligasi perusahaan. Jadi perspektif kapital saya sebesar 1 triliun. Walaupun pasifa perusahaan itu adalah 5 triliun misalnya. Ya. Kemudian perspektif saya tentang investasi kapital adalah kupon yang diterima, bunga terima selama setahun dibagi dengan pokok dari obligasi. Itulah itu investasi kapital dari perspektif pemegang obligasi ya. Ngerti ya? Ngerti nggak surah itu? Ya? Ngerti nggak? Halo? Kemudian bagaimana alternatif pengukuran dari investasi kapital itu? Ya, beberapa alternatif pengukuran dari investasi kapital, karena banyak sekali ukuran investasi kapital yang berbeda-beda, dari perspektif dari penyenang dana ya, dana. Maka kalau sudah lihat, kalau di dalam ilmu analisa keuangan secara umum ya, yang tahu kan ROA ya, ROA sama dengan net income dibagi aset, itu tahu. Padahal ukuran banyak ya. Jadi ada dua ukuran umum ya. Pertama net operating asset ya.
Yang kedua stockholder equity, ya. Jadi pertama net operating asset, yang kedua stockholder equity. Sekarang dari sisi pendekatan net operating asset itu di mana net operating asset itu kalau sudah melihat return on asset kan dari total asset. Kalau dia return itu dari operating asset, berarti aset yang betul-betul digunakan dalam operasi. Sedangkan aset tidak digunakan operasi di exclude kan ya. Jadi perspektifnya adalah bahwa perusahaan dipandang secara umum ya, secara keseluruhan ya. Dia disebut dengan return on net operating asset. Jadi dari sisi perspektif perusahaan, berapa sih kemampuan perusahaan itu memberikan return dari hasil operasi yang digunakan untuk mendapatkan itu ya. Itu berapa dia kembali hasilnya ya. Jadi terkait dengan net operating asset ya. Nah, return net operating asset itu sehingga kalau dibahas dari net operating asset namanya return net operating asset. Nah, pengukuran operating efisien ya. Jadi nanti bisa mengukur efisiensi operasi atau kinerja operasi. Karena digunakanlah hasil operasi, sedangkan yang terkait dengan financing sama financing tidak masukkan. Dia juga merefleksikan return on net operating asset ya. Jadi mengeluarkan financial asset sama liability ya. Jadi seperti investment pada pada saham ya, aset financial asset itu kan seperti investment obligasi itu financial asset. Investment investment to equity ya, saham ya, itu dikeluarkan dari pembaginya ya. Nah, kemudian common equity capital itu ya, common equity capital itu perspektif bahwa dengan pemegang saham ya, pemegang saham biasa. Jadi dia bisa menangkap dampak dari leverage capital terhadap equity holder return. Jadi ukuran komponen common equity capital bisa merefleksikan bagaimana dampak dari leverage atau debt capital terhadap equity holder return. Jadi maksudnya gini, ini bisa return on equity ya. Jadi kalau seandainya equity-nya itu suku bunga lebih tinggi pada return aset risiko perusahaan, maka berdampak di mana ROE-nya pasti kan turun. ROE-nya pasti di bawah suku bunga. Tapi kalau suku bunga itu di bawah dari ROA, maka ROE-nya pasti di atas ROA itu. Dampaknya situ. Ini soal lagi kalau ROA, kalau suku bunga itu misalnya suku bunga 10%, ROA-nya ternyata 9%, maka return kepada equity pasti akan turun di bawah ROA. Tapi sebaliknya kalau dia suku bunga di bawah ROA, maka return equity pasti di atas ROA. Jadi bisa mengcapture dampak leverage capital terhadap equity holders return. Jadi dia akan mengeksklud semua financing dan saham istimewa ya, dikeluarkan dari return. Jadi bisa return equity. Equity itu untuk pemegang saham biasa. Jadi maka dalam return ini return equity ya. Maka return equity jadi ada dua ROA sama terhadap return kepada pemegang saham biasa ya. Ini kan kalau di sisi return net operating asset, bagaimana yang berhasil di sisi perusahaan, perspektif perusahaan secara keseluruhan. Tapi kalau return yang terkait dengan common equity capital itu return kepada pemegang saham biasa saja. Maka rumus return on equity itulah income dikurang dengan profit dividend dibagi rata-rata common equity ya, rata-rata jumlah lembar saham beredar.
masalah oh bukan jumlah rata-rata komoditi itu apa berapa saham biasa seperti nominal tambah premium ya. Kemudian tambah dengan return earning gitu, karena return earning itu haknya saham biasa bukan saham istimewa ya. Nah, sehingga dalam bagaimana menghitung investasi kapital ya. Jadi biasanya dihitung menggunakan rata-rata kapital available for the period. Jadi pembagiannya nanti kan investasi kapital. Jadi kalau menghitung investasi kapital itu rata-rata, posisi investasi kapital awal dan akhir dibagi dua ya. Itu biasa agak kurang akurat sebenarnya, kurang akurat. Kalau kita menggunakan rata-rata awal akhir dan bagi dua, kurang akurat ya. Tapi kalau mau lebih akurat, biasanya menghitung rata-rata interim, bisa kuartal dan monthly ya, monthly. Jadi rata-rata dihitung kuartal ya. Jadi misal contoh posisi investasi kapital di kuartal pertama berapa, kuartal kedua, ketiga, keempat, itu rata-rata kan, rata-ratanya. Itu maksudnya. Ya. Nah, untuk adjustment investasi kapital dan income number ya, beberapa country number mensyaratkan ada analytical adjustment. Jadi kita bisa lihat di chapter sebelumnya, ada beberapa angka akuntansi yang tidak perlu dikeluarkan dari perhitungan investasi kapital dan income number. Dan beberapa angka tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, tapi diperlukan untuk dimasukkan dalam perhitungan investasi kapital dan income number ya. Nah, seperti misal adjustment yang diperlukan untuk analysis return on investasi kapital yang lebih efektif ya, diperlukan. Sehingga kita bisa menghitung return on net operating asset itu dengan menggunakan formulasi seperti ini. NOPAT itulah on operating income ya. Net operating income dikali 1 dikurang tax rate. Jadi ini operating income setelah pajak ya, setelah pajak. Kemudian net operating income adalah net operating asset ya, net operating asset awal dan akhir bagi dua ya. Jadi NOPAT operating income kali 1 kurang tax rate ya. NOPAT singkatan dari net operating after tax artinya. Kalau NOPAT net operating after tax ya. NOPAT NOA net operating asset ya. Sekarang bagaimana kita menghitung net operating asset itu ya, bagaimana caranya? Ini net operating asset itu bukan total aset, beda ya. Ini neraca ya. Neraca itu nanti ada aset itu asetnya lah, nanti ada aset operating asset ya. Nanti ada lagi operating liability. Nanti financial liability ya. Jadi dibagi pembagiannya ini berbeda pembagian kelompok aset dengan yang di sudut pandang akuntansi. Ini sudut pandang keuangan, analisis keuangan ya. Berbeda. Hati-hati sudah ya. Jadi di dalam balance sheet yang tujuan net operating asset itu, net operating asset itu sama dengan aset operasi ya, dikurangi dengan operating liability, itu net operating asset. Kemudian financial liability ya, seperti hutang financial liability itu banyak itu, seperti obligasi dan sebagainya. Itu dikurang oleh financial asset ya, dapat net financial obligation. Jadi sebenarnya gini, sebelum ini dilakukan perubahan letaknya, sebenarnya kan operating asset sama net financial asset kan, yang financial asset ya. Kemudian kalau di sebelah kanan itu dia ada operating liability, financial liability, ya. Kemudian ada stockholder equity tadi itu ya. Jadi saya ulang lagi, tadinya di sebelah kiri itu aset itu ada dua.
operating asset sama financial asset ya, financial asset. Ya. Kemudian sebelah kanan itu ada operating liability, ada financial liability, kemudian ada stockholder equity. Ya. Kalau untuk mendapatkan net operating asset lah, operating asset dikurang operating liability. Ya. Kemudian financial asset kan pindah ke kanan. Jadi financial liability dikurang financial asset dapat net financial obligation. Dan tambah solidity itu total aset dikurang total utang. Jadi dapat kita sebutkan net operating asset sama dengan net operating obligation ditambah dengan solid equity. Ya, solid equity. Jadi sehingga net income return on common equity yang ke berikut lah tadi kan return on invested capital nih ya. Capital ya. Ini itu return on invested capital. Kalau perspektif dua itu. Pertama marketing. Ya. Ini ada dua. Jadi invested capital itu dilihat dari basic capital itu bisa net operating asset atau bisa juga solid equity pembaginya itu. Kalau basic capital itu net operating asset namanya returnnya return net operating asset. Tapi kalau pembagi solid equity maka return stockholder equity ROE. Nah, itu tadi konsep terkait dengan basic capital ya. Jadi basic capital itu kita lihat yang operating asset itu maka nama return on net operating asset. Kemudian bagaimana kalau seandainya basic itulah pemegang saham biasa ya, pemegang saham biasa. Maka nanti nama return equity di sini. Ini net income dikurang preferred dividend dibagi total ekuitas awal ditambah total ekuitas akhir bagi 2. Ya. Di mana equity itulah stockholder equity kurang preferred stock. Ya. Jadi equity lah stockholder equity dikurang preferred stock. Ya. Jadi beginning equity yang kebagi itu sudah dikeluarkan dikeluarkan preferred stock ya, stock yang kembali. Jadi beginning equity itu bukan kalau ada saham biasa dikeluarkan dari equity itu. Jadi pembagi itu hanya common stock equity, common share equity ya. Nah sekarang untuk tujuan analisis ya, untuk melihat ini bisa juga terkait dengan strategi ya. Bagaimana strategi perusahaan mendapatkan return net operating asset ya. Jadi return on net operating asset itu sama dengan operating profit margin ya, dikali operating asset turnover. Ya, tadi rumus kan NOPAT dibagi rata net operating asset ya. Kemudian di breakdown ya, NOPAT rata net operating asset di breakdown itu NOPAT dibagi sales dibagi net operating asset ini kesamanya dengan NOPAT bagi rata-rata NOA. Itu sama dengan return on net operating asset RNOA. Ya. Jadi RNOA itu nanti kalau di breakdown NOPAT bagi sel itu sama dengan profit margin ya. NOPAT bagi sel. Jadi net operating asset net operating after tax ya, berapa laba operasi setelah pajak ya, bagi per sales itu sama dengan operating profit margin. Kemudian penjualan dibagi rata-rata net operating asset sama dengan turnover net operating asset ya. Ya. Operating asset turnover. Jadi kalau kita lihat kalau perusahaan itu ingin mendapat ROA tinggi ada dua strategi ya. Pertama strategi profit margin itu terkait dengan efisiensi ya. Makin efisiensi perusahaan maka operating profit margin makin tinggi. Jadi efisiensi bisa capai bisa harganya tinggi, harga jual tinggi sehingga bisa dapatkan profit margin yang lebih tinggi. Lalu kedua operating asset turnover itu frekuensi volume ya. Volume. Jadi kalau seandainya contoh seperti inilah ya.
Kalau perusahaan retail itu strategi turnover berarti di sisi aset turnover, bukan operating profit margin, karena kalau retail itu kan harganya margin diambilkan rendah. Misal kalau dibeli barang 100 dijualnya 120 ya, 105, nggak banyak yang ambil marginnya. Bukan dibeli barang 100 dijual 200, pasti nggak ada yang beli Pak. Sebenarnya kan warga. Jadi dia ada strateginya lah, kalau perusahaan retail lah strateginya turnover. Jadi makin sebungkus orang ya, sebungkus. Ya. Kemudian jadi operating profit margin itulah mengukur operating profitability relative to sales, itu disebut dengan efisiensi. Operating asset turnover mengukur efektivitas dalam mengenerating sales dari operating asset. Jadi semakin banyak penjualan ya, masih tinggi turnovernya. Jadi caranya apa? Dia jual murah supaya penjualan tinggi. Ya. Sehingga turnover aset jadi naik. Sebab itu strategi perusahaan retail. Jual murah tapi volumenya jadi naik ya. Itu jual mahal berarti nggak ada yang mau beli. Tapi kalau industri seperti yang jual dealer mobil ya, itu kan strategi mendapatkan ROA bukan dari turnover aset ya, tapi dari profit margin yang tinggi. Karena penjualan itu kan dia unit yang terjual itu nggak banyak, ya. Tapi labanya itu sangat tinggi. Seperti kalau jual dealer mobil ya, mungkin laba bisa 40%, 30%. Tapi retail nggak bisa seperti itu. Kalau malah ada 40%, kalau bagi mobil impor ya. Mobil impor itu kan harga sen audel ya, kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu berapa harga. Bagi kalau dia itu agen tunggal ya. Ini tinggi sekali. Kalau saya lihat laba Astra itu triliunan laba bersihnya. Laba Astra. Karena margin tinggi juga. Jadi kalau kita breakdown lagi ya. Ini kan di breakdown return net operating asset itu dari profit margin ya dikali dengan turnover. Ya. Makin tinggi profit margin, makin tinggi ROA-nya. Makin tinggi turnover, makin tinggi ROA-nya. Itu maksudnya. Tapi itu di ROA itu bisa di breakdown lagi, return net operating asset itu bisa breakdown di mana NOPAT bagi sales itu kan dari profit margin. Kemudian sales dibagi rata-rata operating asset. Ya. Nah, dikali dengan 1 tambah operating liability leverage ratio. Ini operating liability leverage ratio ya. Ini. Ya. Itu. Bisa. Jadi sudah memasukkan unsur leverage dari rasio. Operating liability leverage ratio. Dan dapatnya operating liability dibagi itu oleh itu seperti itu. Operating leverage ratio sama dengan operating liability dibagi net operating asset. Ya. Nah, kemudian profit margin dan asset turnover. Apa kaitan profit margin dengan asset turnover? Jadi ini merupakan dua unsur yang mempengaruhi return net operating asset. Ini profit margin seperti tadi ini, profit margin ya. Ini profit margin, NOPAT bagi sales bagi average net operating asset. Ini adalah operating profit margin dengan operating asset turnover. Jadi ada hubungannya ya. Jadi kalau kita lihat profit margin asset turnover itu saling terkait ya, Jadi profit margin adalah fungsi dari penjualan dan beban operasi. Artinya kalau semakin tinggi penjualan, maka profit margin makin tinggi. Kalau pertanyaan aspeknya makin rendah, makin tinggi ya. Jadi itu ada dua hal, harga jual sama unit yang terjual. Harga jual sama unit terjual. Itu yang mempengaruhi profit margin. Jadi kalau harga jualnya itu tinggi, maka tinggi profit margin.
unit terjual itu makin banyak, makin tinggi profit margin. Lalu turnover adalah juga fungsi dari penjualan, turnover. Semakin tinggi penjualan, maka turnover makin tinggi. Nah, kalau kita kaitkan ini strategi ya, hubungan antara NOPAT, margin, NOA, turnover, dan return of net operating asset. Ya. Kita lihat kan kalau perusahaan-perusahaan apa ini yang horizontal itulah margin, sedangkan yang vertikal adalah turnover. Ya, jadi kalau seandainya ini ada industri CB, ini perusahaan C itu dalam mendapatkan return operating asset, strateginya apa? Strateginya adalah dia segini malah profit marginnya kecil ya, kecil -1 ya, tapi turnovernya 0,75 ya. Berarti ini negatif lah sini. Jadi kita C dan B nggak jadi pertimbangan. Yang contoh lagi ya, seperti misal A itu dia lebih cenderung ke turnover, harganya lebih murah, karena marginnya lebih rendah ya, hanya 3, tapi turnovernya tinggi sekali 2,5. Perusahaan O paling ujung nih, ini adalah dia menopat margin tinggi ya, turnover rendah. Ini contoh seperti industri developer ya. Ya, developer bukan penjual mobil yang bermewah seperti ini, berat itu. Ya. Tapi kalau A ini retail itu seperti itu. Ini operating asset turnover dibandingkan operating profit margin untuk selected industry. Ini ada nih ya. Kalau restoran itu ya, dia banyak ke turnover, maka murah. Makin murah, harga makanan makin tinggi turnovernya, makin banyak orang beli. Ya. Penjualan makin tinggi. Tapi kalau perusahaan komunikasi itu mahal ya, harganya mahal, turnover rendah ya. Orang beli kan nggak banyak komunikasi. Seperti misalnya kalau perusahaan komunikasi itu kan customer-nya institusi. Ya. Sudah seperti misalnya perusahaan farmasi itu margin turnover nggak banyak. Tapi di mana entertain ini juga mahal ya harganya. Ya, turnover kecil ya. Itu karakteristik dari industri. Nggak mungkin entertain itu margin rendah, turnover tinggi, nggak mungkin. Tambang nggak mungkin juga turnover tinggi, margin rendah. Ya. Analisis return on asset ya, ROA, ini cara menghitung ROA, ini di breakdown ya. Jadi kita melihat kalau terjadi kenaikan ROA, kenapa ya, kenapa? Penyebabnya. Jadi pada layar pertama, base level, penyebabnya NOPAT margin atau net operating asset turnover. Dan dari situ kita tahu apakah margin itu karena NOPAT-nya yang naik atau salesnya turun, atau sebaliknya. Kalau turnover aset itu timbul karena penjualan naik atau rata-rata ROA-nya yang turun ya. Dan level yang level bisa lihat apakah sales dikurang kosnya bagaimana ya. Kemudian operating working capitalnya apakah sebabkan ini cash, receivable, bisa dianalisis sampai ke dalam, lebih dalam ya. Sehingga dalam analisis return on asset ROA, jadi kan ROA nih, disaggregated profit margin itu menggambarkan sumana ya tingkat efisiensi perusahaan itu. Jadi ROA itu juga net profit margin dibagi dengan turnover ya. Profit margin sama dengan pre-tax sales. Profit margin ditambah pre-tax other profit margin ya. Ini pre-tax sales profit margin rumusnya gross margin dikurang gross margin per sales dikurang sales expense, sales dikurang administrative expense, sales dikurang R&D sales ya. Kemudian pre-tax other profit margin, equity income dan seterusnya ya. Dan kemudian di segregated profit margin, gross profit margin merepresentasikan gross profit sebagai persentase penjualan. Jadi dia merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk menaikkan atau memelihara harga jual ya. Kemudian declining margin mengindikasikan juga bahwa kompetisi mengalami kenaikan atau produk perusahaan kurang kompetitif dibandingkan perusahaan lain.
Dan selling expense, beban penjualan juga kena, jadi bukan karena selling expense-nya naik itu turun, kemudian general business expense-nya naik itu turun. Kemudian disaggregation asset turnover ya. Kalau kita breakdown lagi, asset turnover itu penyebabnya kan ada dua, ada sales sama rata-rata operating asset. Asset turnover diukur dengan intensity terkait dengan perusahaan, sebagaimana perusahaan itu bisa memanfaatkan, memaksimalisasikan penggunaan aset ya. Ukuran relevan adalah seperti jumlah penjualan yang diperoleh. Jadi asset turnover itu menggambarkan kalau makin tinggi asset turnover, perusahaan itu tingkat utilitas memanfaatkan asetnya masih lebih bagus ya. Kalau rendah turnovernya berarti dia banyak aset yang nganggur ya, aset tetapnya nganggur. Jadi discretion asset turnover bisa di breakdown lagi setiap akun tersebut turnover piutang ya, turnover inventory, turnover long term operating asset, turnover akun payable ya. Jadi turnover akun receivable makin tinggi, makin bagus karena modal kerja dibutuhkan makin sedikit. Itu sebaliknya. Kalau turnover inventory makin tinggi, makin bagus karena modal kerja yang tertanam di inventory makin sedikit ya. Jadi dia juga menggambarkan juga tingkat rata-rata berapa lama dia terjual. Kalau turnover makin tinggi, berarti piutang itu inventory terjual lebih cepat. Kalau turnover receivable makin tinggi, berarti receivable itu tertagih lebih cepat. Long term operating asset turnover makin tinggi, berarti asset turnover itu bisa dimanfaatkan sangat efektif ya oleh perusahaan sehingga labanya makin tinggi. Equal payable turnover adalah kemampuan berapa lama utang itu kena oleh perusahaan. Kalau makin tinggi turnover, berarti jangka utangnya makin sedikit ya. Dan di sisi asset turnover, jadi asset turnover itu bisa di breakdown akun perceivable turnover, asset turnover itu bisa dihitung berapa rata-rata penagihan inventory turnover ya. Di inventory turnover itu bisa dihitung berapa hari perusahaan itu mengendap di gudang ya. Long term operating asset itu biasa semua dibagi sales ya. Data asset turnover itu bisa menggambarkan berapa lama hasil operasi itu berputarnya makin tinggi, makin cepat, makin bagus ya. Comparable turnover berapa lama rata-rata comparable itu berputar, makin tinggi, makin cepat utang dagang dibayar. Biasanya perusahaan comparable turnover lebih lama dibandingkan piutang turnover ya. Dan operating working capital turnover secara keseluruhan berapa lama modal kerja itu berputarnya. Kalau makin tinggi turnover makin bagus, modal kerja itu sedikit ya. Dan peran dari equity valuation. Ini kalau kita menganalisis terkait return on common equity. Jadi peran dalam peran ekuitas adalah di mana present value ekuitas itu FT ya sama dengan book value awal ya. Book value awal itu sama dengan aktiva bersih ya, aktiva bersih awal ditambah dengan net income tahun ini kalau awal itu berarti kan FT ya, awal tahun pertama. Net income tahun pertama dikurang dengan cost of capital kali book value awal dibagi dengan satu tambahkan pangkat satu sebenarnya karena tahun pertama, dan ditambah net income tahun kedua dikurang dengan K kali book value awal tahun kedua dibagi satu tambahkan pangkat kuadrat ya. Sehingga kita bisa restatement kembali future return on common equity sama dengan ya karena NI itu sama net income ya net income dikurang K, jadi book value itu jadi sama juga dengan return on common equity dikurang K dikali book value awal ya itu, dan satu tambah K tambah dengan return on common equity dikurang K dikali book value awal tahun kedua satu tambah K, itu nilai dari ekuitas equity. Jadi kalau dapat ini menggambarkan nilai intrinsic dari saham, nilai fundamental saham ya. Di mana return on common equity sama dengan net income yang tersedia kepada common stock equity setelah preferred dividend dikeluarkan dibagi dengan beginning of period common equity. Kemudian return on common equity bisa juga sama dengan return operating asset ditambah leverage kali spread ya. Spread bisa juga sama seperti itu. Ini dapatnya leverage itu potential leverage kemudian net potential obligation
kemudian spread, kemudian net financial rate, kemudian net financial expense. Ini cara ngitung ini ya. Dan hubungan leverage dengan return common equity ya. Jadi leverage itu mengacu sebagai perluasan dari fisik kapital ya, dari sudut pandang pemegang saham biasa ya. Jika supplier sehingga penyerang dana ke modal itu selain dari common shareholder menerima kurang dari ROA, itu satu bukan tadi. Jadi kalau misalnya pemegang hutang ya, jadi di sumber dana itu ada dua kelompok utama, pemegang saham sama pemegang hutang kan. Kalau suku bunga penghutang itu lebih rendah daripada ROA, maka return ke pemegang saham biasa akan lebih tinggi daripada ROA. Itu ya. Itu sebaliknya ya. Jadi semakin besar perbedaan return antara common equity dan dengan penyandang dana hutang tadi ya, pemegang hutang ya, maka akan terjadi perbedaan return common equity dengan return ROA ya. Alternatif sudut pandang return common equity bisa juga seperti misalnya return common equity sama adjusted profit margin kali asset turnover kali leverage ini ya. Jadi sehingga equity growth rate, pertumbuhan tingkat equity growth rate sama net income dikurang preferred dividend dikurang payout ratio dibagi average common stock equity. Sehingga asumsi earning retention dan constant dividend payout itu sangat mempengaruhi dari equity growth rate ya. Atau growth rate SKR ya, macam-macam ya. Dan assessment common equity growth rate melalui earning retention ya. Dan penilaian dari equity growth ya. Jadi ya ini sustainable equity growth rate ya, ini sudah harus tahu juga. Ini ada saya kemarin bikin research ya, sustainable equity growth rate ya. Jadi menggambarkan return common equity dikali 1 kurang payout ratio. Jadi nanti bisa lihat apa yang pengaruh sustainable equity growth rate. Ini bisa jadi penelitian ini ya, penelitian deskripsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sustainable growth rate, equity growth rate itu apa saja. Dan asumsi bahasa internal growth itu menggantungkan antara sumber dana internal ya, return net on earning return. Jadi dia semakin banyak dana laba yang tidak dibagikan ke dividen, maka sustainable growth rate-nya makin tinggi. Karena kali apa? Return common equity kali 1 kurang payout ratio. Jadi kalau payout ratio-nya makin rendah, maka sustainable growth rate-nya makin tinggi. Itu artinya. Itu yang dapat sampaikan pada saudara terkait return common equity. Ada pertanyaan sampai di sini. Halo? Halo? Halo, Pak. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi sudah cari soal di buku ya. Tinggal masukkan ya. Itu jadi lagi topik ini terkait dengan kapital ya. Kapital dibagi dua, bisa bagaimana? Bisa bagaimana? Mungkin ada sebenarnya ada yang pasang dua gitu. Ini sudah ada pasang dua gitu. Saya pasang dua nih. Ya. Halo? Ya, Pak. Coba ada yang pasang dua. Ini bergema nih. Saya bergema ya. Ya. Jadi itu yang sempat saya sampaikan ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Di silis tadi ada pertanyaan? Teguh? Nurul? Ini suara saya bergema nih. Berarti ada yang apa? Gimana? Itu saya ambil absen aja ya. Doubling itu. Coba tutup ada lagi doubling ya. Jadi saya mau absen ya.
kampus. Kampus. Dengan tensi salah pelangkong ini kuliah ke apa 9 ya. Neno ada Neno ada Neno nggak ada ya. Neno nggak ada. Riza ada Riza. Ada barusan. Ada tadi Pak, cuma langsung lock. Riza nggak ada Riza. Ya. Farah ada Farah. Farah hadir, Pak. Farah ada ya. Hadir. Teguh ya, Teguh. Ada Teguh. Teguh. Ada Pak. Nurul. Hadir, Pak. Nurul. Hadir. Oh itu ya, Nurul ya. Brian. Hadir, Pak. Hadir ya. Lu. Hadir, Pak. Lu hadir ya. Lu. Kemudian Desi. Hadir, Pak. Hadir Desi Lestari. Ini, Pak. Ya, Desi. Hadir. Hadir. Yang nggak hadir cuma si Neno aja ya. Neno sama Riza ya. Riza. Ada, Pak. Riza. Saya hadir, Pak. Mana Riza? Oh, enggak dibuka. Video masih dibuka ya? Hadir, Pak. Video Koneksi saya ke internetnya, Pak. Oke. Riza hadir ya. Oke, kalau ada pertanyaan kuliah cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Apa? Sebentar. Ya, ada pertanyaan? Soal ada ya? Ada pertanyaan? Peserta ada 7 orang ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kuliah sampai di sini aja ya. Sampai ketemu hari Rabu depan ya. UTS-nya gimana? Saya belum lihat jawaban saudara, belum saya periksa. Nanti kalau udah senang saya periksa ya. UTS saudara ya. Oke, kalau nggak ada lagi, boleh live ya saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak. Izin keluar, Pak. Assalamualaikum.